Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kantor dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT di dalam kajian rutin kajian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik yang sebenarnya topiknya cukup klasik ya. Meskipun klasik, tetapi topik ini menjadi identitas yang penting di dalam keberagamaan kita, yaitu tentang Muhammadiyah dan Tahlillah. Meskipun topik ini sebenarnya klasik, tapi di tengah masyarakat Kental. ini sangat kental, dan juga sebagian warga Muhammadiyah masih banyak yang mengikuti arus yang ada di masyarakat, ewok, apalagi ini sudah menjadi mungkin budaya. Kalau nggak ikut tahlilan, ya nggak ikut bermasyarakat. Dan sehingga kajian ini ingin mencoba mengkaji sebenarnya tahlilan di Muhammadiyah bagaimana. Ya, selama ini kita sejak kecil sudah dengar kalau orang Muhammadiyah itu cirinya tidak tahlilan. Tetapi kalau Muhammadiyah tidak tahlilan, itu argumentasinya apa? Itu jarang dikaji atau didiskusikan ya. Pokoknya mungkin yang penting tidak tahlilan. Oleh sebab itu, yang nanti kita akan lihat beberapa putusan dari fatwa tarjih yang ada hubungannya dengan tahlilan. Tapi sebelumnya kita akan coba bahas dulu yang berkaitan dengan manhaj tarjih, yaitu sebuah metodologi bagaimana Muhammadiyah itu memahami agama. Yang pertama, ketika kita bicara sumber ajaran agama Muhammadiyah, sebagaimana yang terdapat dalam Masail Al-Khams, kitab 5 masalah. Di antaranya Muhammadiyah menjawab ma huwa din, apa itu agama. Di dalam definisi agama yang dirumuskan oleh Muhammadiyah di dalam masalah 5, maka di sana dikatakan ad-dinu ay ad-dinu al-islami alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan agama yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, huwa ma anzalahu Allah fil Quran, yaitu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Berarti definisi agama kita itu menjelaskan yang pertama tadi, ketika mendefinisikan agama dijelaskan tentang masdar atau masodir, tentang sumber agama itu. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kemudian lanjutannya wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang tersebut di dalam sunnah. Jadi kalau di Muhammadiyah sunnah itu tidak dimutlakan. Artinya sunnah itu ditakyid, dispesifikan, yang dimaksud adalah sunnah sahihah. Karena sunnah itu ada tiga.
ada sunnah sahihah, ada sunnah hasanah, kemudian ada sunnah dhaifah. Karena sunnah itu dalam tek-tek kekajian kita itu artinya sama dengan hadis. Meskipun sebagian ulama ada yang membedakan antara sunnah dan hadis, tapi dalam tek-tek atau diktum-diktum di putusan tarjih kita dan di fatwa tarjih kita atau di dokumen ketarjihan, antara sunnah dan hadis itu sinonim, artinya apa? Sama. Nah, di sini dikatakan as-sunnah as-sahihah, karena sahihah ini sering disalahpahami, seolah-olah mengindikasikan kalau Muhammadiyah itu hanya menggunakan sunnah sahihah. Padahal di sisi yang lain ada sunnah hasanah. Itu seolah-olah juga tidak dipakai. Nah, kalau kita tolak sunnah hasanah atau hadis hasan, berarti banyak amal ibadah kita yang tidak ditemukan dalilnya. Yang diantaranya yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang membedakan salat Idul dengan salat 2 rakaat yang lainnya yaitu ada takbir zawaid. Dan ternyata takbir zawaid yang kita lakukan sejak kecil itu sab'an fil ula wa khamsan fil akhir, 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua, itu ternyata dibangun atas hadis-hadis yang dhaif. Tapi karena banyak riwayatnya atau kathratu turuq, sehingga ya'dhu ba'duha ba'dun atau yuqawi ba'duha ba'dun, satu dengan yang lainnya saling menguatkan sehingga statusnya dari dhaif menjadi hasan riwayat. Itu juga diterima. Nah, sehingga di Munas Tarjih Jakarta tahun 2000 as-sahihah ini supaya tidak disalahpahami oleh intern Muhammadiyah yang mengkaji dokumen tarjih. Kalau jenengan nggak penting dokumen tarjih tidak dikaji. Sehingga mau disebut sunnah sahihah atau makbulah tidak dikaji. Tapi kalau yang mengkaji itu penting ini. Dan sehingga ditafsirkan maksudnya as-sahihah itu makbulah. Nah, kalau dikatakan makbulah yang diterima, berarti sumber agama Muhammadiyah dasarnya pertama Al-Quran, yang kedua sunnah makbulah. Sunnah makbulah itu mencakup sunnah sahihah dan hasanah, memasukkan apa? Sunnah hasanah atau hadis hasan. Artinya ada lawan dari makbulah. Makbulah itu yang bisa diterima, maksudnya artinya yang bisa dijadikan sumber hukum. Berarti lawannya apa? Ada sunnah marjudah, sunnah yang ditolak, tidak bisa dijadikan sumber hukum, yaitu hadis-hadis apa? Dhaif, yang dhaifnya itu dhafun syadid. Dhaifnya itu terlalu parah, tidak bisa naik menjadi hasan riwayat, itu tidak dipakai. Nah, sehingga dalam praktek keagamaan kita, ketika bicara fadhailul amal, keutamaan-keutamaan amal, lewat ke Muhammadiyah hati-hati itu. Apalagi khotibnya, meskipun fadhailul amal itu kan kalau hadisnya dhaif itu kan menarik. Biasanya kalau hadis itu dhaif atau maudhu, itu menjanjikan pahala itu luar biasa, melebihi daripada yang disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih, dan sangat menarik itu. Tetapi itu tidak dipakai karena tadi sumber ajaran agama kita, dasar agama itu yang Quran, yang kedua sunnah al-makbulah atau as-sahihah, maksudnya makbulah. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ya, cara beragama di dalam Muhammadiyah itu cara beragamanya itu orientasinya tasdik, artinya pembaharuan. Di Muhammadiyah kita beragama itu bukan sekedar beragama ikut masyarakat, tapi pemikiran keagamaan Muhammadiyah
itu sifatnya ada yang disebut dengan tajdid oriented, orientasi pembaruan. Dan tajdid di dalam Muhammadiyah itu memiliki dua makna. Yang pertama dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid artinya tajrid, yaitu purifikasi. Purifikasi itu artinya apa? Pemurnian. Yaitu Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan otentisitas atau orisinalitas ajaran agama ini sesuai dengan pemahaman Nabi. Sehingga ketika Muhammadiyah bicara akidah dan ibadah itu selalu apa? Quran dan Sunnah. Sehingga jargon ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah itu di makna tajdid yang pertama, yaitu tajdid dalam arti apa? Pemurnian atau purifikasi. Tapi yang kedua, tajdid tidak hanya artinya purifikasi, tapi tajdid juga artinya dinamisasi atau mungkin bahasanya modernisasi. Meskipun modernisasi sudah dirubah menjadi kemajuan. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah itu apa? Segala sesuatu yang bukan menjadi tugas Nabi. Sehingga dalam masalah 5 di HPD kita, ketika Muhammadiyah menjawab apa? Maya dunia, apa itu dunia sesuai dengan hadis Nabi ada apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, di sana dikatakan hiya al-umur allati lam yub'ats bi ajriha al-anbiya, adalah perkara-perkara yang tidak menjadi tugas para nabi. Sehingga tajdid di sini fleksibel, dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan bersifat kontekstual. Jadi sesuai dengan apa? Perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya Muhammadiyah itu memiliki dua sayap tajdid. Yang pertama sayap salafi atau tajdid purifikasi. Kalau salafi berarti merujuk pada generasi awal umat ini, yaitu kepada pemahaman Nabi dan pemahaman sahabat. Itu berlaku di konteks akidah dan ibadah. Tapi kalau muamalah duniawiyah, ini penting. Muhammadiyah tajdidnya tidak salafi tapi kholafi. Kholafi itu mengikuti generasi sekarang dan harus melakukan apa? Kreasi dan inovasi atau yang disebut apa? Bid'ah. Karena bid'ah di sini konteksnya apa? Muamalah duniawiyah. Kalau muamalah duniawiyah itu wajib bikin bid'ah. Tapi kalau akidah dan ibadah tidak boleh bikin bid'ah. Sehingga Muhammadiyah tidak pernah mempermasalahkan baju batik hukumnya bagaimana, pakai celana hukumnya bagaimana, jangan pergi ke masjid pakai apa? Pakai kopiah. Nah, pakai sepeda motor atau pakai mobil itu tidak pernah dipermasalahkan, meskipun tidak mengikuti contoh Nabi. Karena contoh Nabi pergi masjid jalan kaki, atau minimal para sahabat dulu ada yang pakai unta, tapi jenengan tidak perlu untuk pakai unta. Karena itu muamalah duniawiyah berkembang sesuai dengan konteks kekinian atau zaman. Oke. Yang kedua, Muhammadiyah juga ingin mencoba mendefinisikan ibadah. Ibadah itu mana yang harus sabar, tidak bisa apa? Diotak-atik, harus tetap mana yang begini. Sehingga Muhammadiyah mengklasifikasikan ibadah itu menjadi dua. Ada yang disebut ibadah amah dan khosoh. Amah itu ibadah general, khosoh itu ibadah khusus. Kalau amah itu kullu amalin adina bihi syari', segala pekerjaan yang diizinkan oleh syari', yaitu Allah atau Rasul. Segala sesuatu ini pokoknya yang hukum dasarnya apa? Mubah. Kemudian yang kedua khosoh, atau yang disebut apa? Ibadah makhdhah.
apa? Mahaddadahu syari'u fiha bijuz'iyah wa hay'at wa kaifiyat mahsusah. Ibadah yang tata caranya ditentukan oleh Allah tentang perincian-perinciannya, tingkah lakunya dan kaifiyah atau tata cara pelaksanaan. Ini yang tidak boleh melakukan apa? Bid'ah. Konteksnya harus ibadah apa? Maksudnya atau khosah. Tapi kalau amal boleh bid'ah. Oke. Dan sehingga bagaimana Muhammadiyah memahami dua pembagian ibadah tadi? Yang pertama ibadah umum atau general. Maka cara memahaminya, tek-tek agama dipahami secara kontekstual. Kekinian berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Secara umum, tapi ini tidak harus. Pendekatannya itu lebih pada pendekatan budaya. Tapi ini secara umum. Bisa jadi pendekatannya nanti pakai pendekatan yang lain. Sehingga kalau pendekatannya burhani, manusia diberikan otoritas untuk berkreasi dan berinovasi. Sehingga di sini sesuai apa yang dilakukan Nabi, yang disabdakan Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum atau bi amri dunyakum. Ini kan konteksnya apa? Ketika Nabi lewat di kebun kurma yang mereka sedang melakukan talqih. Talqih itu penyerbukan, yaitu apa? Kurma jantan diserbukan kurma betina. Karena Nabi tidak usah. Biarlah kurma itu terjadi penyerbukan secara alami lewat angin atau lewat apa tidak? Kumbang dan sebagainya. Dan ternyata petani atau pekebun kurma itu mendengarkan ide Nabi dan mentaatinya. Ketika waktu panen, maka Nabi lewat lagi di kebun tadi. Kemudian Nabi bertanya, "Malina seribu, bagaimana hasil panen kurma kamu sekalian?" Maka para petani tadi komplain, "Ya Rasulullah, kuntaha kada wa kada ya Rasulullah, dulu engkau punya ide gini-gini." Akhirnya kita gagal panen atau gagal total. Terus ketika itu Rasulullah bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kamu yang lebih profesional tentang masalah-masalah keduniaan. Artinya di sini Rasulullah berbicara sebagai manusia biasa, memiliki pengalaman. Pengalaman itu terkadang baik dan terkadang tidak. Sehingga dalam konteks ibadah umum berlaku kaidah al-aslu fil asya al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala khilafi. Hukum asal segala sesuatu itu al-ibahah, boleh, hatta yadulla dalilu ala khilafi, sampai ada dalil yang melarang. Sehingga semua jual beli apa-apa boleh, kecuali ada beberapa jenis jual beli yang diharamkan oleh syariat. Tapi kan hukum asalnya apa? Boleh. Yang kedua, ibadah khusus atau spesifik. Cara memahaminya di dalam Muhammadiyah, tek-tek agama itu dipahami secara orisinal, tekstual, literal, dengan pendekatan bayani secara umum. Tapi tidak harus pendekatannya bayani saja. Kalau bayani berarti apa? Menjadikan titik tolak Al-Quran dan Sunnah itu sebagai apa? Dasarnya. Itu yang disebut apa? Pendekatan bayani. Artinya tidak boleh ada kreasi dan modifikasi. Segala kreasi dan modifikasi dalam ibadah khusus atau spesifik itulah yang disebut dengan apa? Bid'ah. Dan sehingga dalam Muhammadiyah bid'ah itu hanya berlaku dalam konteks ibadah makhluk atau khusus. Kalau pakaian itu tidak ada disebut bid'ah. Tapi yang namanya pakaian itu tetap harus menutup aurat gitu. Tapi pakai baju batik bid'ah, enggak ada. Atau mungkin stylenya apa itu
bintang tidak ada. Kalau gamis benar.